Sebenarnya tadi kami berharap bisa mendapatkan cerita lebih banyak dari Pak Nurdin Halid, tapi sayang sekali Bang, Iya, tadi benar, komunikasinya betul. terputus dan saat ini juga Pak Nurdin sepertinya sudah nggak bisa diganggu. Sudah Karena masuk. sudah mulai begitu kan, sudah bergabung dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa melakukan rapat pleno walaupun tadi mungkin 19.30, tapi kemudian 19.15 seperti ini juga masih ada acara-acara awalan termasuk makan malam bersama. Tapi tadi dari sedikit kalimat yang disampaikan oleh Pak Nurdin, info-info bagaimana? penting dong, yaitu bahwa bayangan kita tadi malam ini ada rapat pleno. Betul. Lalu Munas sudah ada kan tanggalnya? Kalau tadi Pak Nurdin mengatakan rencananya adalah tanggal 20 Agustus, 21 Agustus. Walaupun nanti artinya diputuskan oleh rapat pleno malam ini lah. Betul, betul. Jadi memang maksud saya begini, kenapa saya tadi agak terkejut dengan gambar Gaya yang mengangkat ini, tangan. Ya, ini bisa tenang aja walaupun turbulens tenang. Atau sampai jumpa lagi. Ya, atau nyerah lah ini ya. Bisa macam-macam artinya. Saya malam ini mau gembira saja, optimis ya kan? Optimis, betul. Karena kata Burhanuddin Muqtadi tadi, kalau saya menyebutnya, saya itu ya begitu hampir selesai S1, itu suka diajak itu ke Selipi itu untuk apa? Saling membagi ilmu komunikasi politik lah. Waktu itu lama sekali berarti ya, saya kan udah mulai agak tua lah sekarang. Nah, pada waktu itu saya tahu bahwa Golkar ini akan menjadi party of all seasons. Partai yang mampu seperti kata Profesor Burhanuddin Muqtadi tadi. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Cuma satu yang saya agak suka bingung itu, yaitu soal ini. Selalu ikut siapapun yang menang dan ikut memerintah itu. Ideologi kekaryaannya itu ya. Ini sudah pada tampil semua ya. Lihat sudah datang, ada Agus Gumiwang, kata Sasmita, AGK begitu, inisialnya kalau yang ramai. Nah ini juga merupakan salah satu nama yang kalau kita lihat isu-isu yang beredar belakangan ini, Bang Ege, ini masuk juga dalam bukan hanya dalam PLT ketum ini yang akan diputuskan pada malam hari ini, tapi juga masuk dalam bursa calon ketum berikutnya pengganti dari Pak Airlangga Hartarto, Bang Ege. Nah justru itu, jadi tadi saya mau menjembatani Profesor Burhanuddin Muqtadi dengan mengatakan, kalau saja apapun yang sedang terjadi ada istilah turbulensi, setuju atau tidak setuju, kalau dia ini tetap artinya menjadi partai yang mampu menentukan apa-apa yang baik menurut mereka sendiri dengan ADART-nya, itu kita gembira. Jadi artinya ada apapun goncangan, mereka tetap menjadi partai yang luar biasa menurut mereka sendiri. Kita kan orang luar, nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Pak Nurdin tadi yang tahu, Bang Nurdin yang tahu karena sudah bicara langsung. Tetapi kalau misalnya nih ya, tiba-tiba semua yang beredar seakan-akan disetir dari luar. Lagi-lagi saya bisa salah. Tetapi sudah ada keluar nama-nama. Ketua Dewan Pembina ini. Lalu mau sebut nggak Bang? Enggak loh, enggak. Karena saya itu enggak akan menyebut sesuatu yang belum terjadi. Gitu ya. Nanti saya suuzon. Tapi seakan-akan Ketua Dewan Pembina ini, Ketua Umum ini, Ketua Harian ini. Lalu ini Wakil Ketua ini. Gitu. Betul. Nah itu, kalau itu betul-betul terjadi, bahkan ada variasi yang dibalik-balik, nanti pada misalnya peristiwa itu terjadi 20-21 Agustus ya. Betul, 21 Agustus rencananya. Diajukan tadi Pak Nurdin mengatakan diajukan tanggal sebegitu. Nah, karena pendaftaran pilkada itu 27 Agustus. Betul gitu ya. sekali. Jadi orang mengatakan, oh benar ini disetir dari luar. Terjawablah kenapa pidato pengunduran diri itu seperti itu gitu. Jadi maksud saya orang akan mengkaitkan fenomenologi ini menjadi seperti itu. Baik. Ya. Tapi sekali lagi, apa yang terjadi persis di dalamnya, yang tahu Airlangga Hartarto, mungkin Bang Nurdin Halid serta orang-orang yang mendapat ceritanya. Bahkan Burhanuddin Muqtadi saja tadi meraba-raba. Saya apalagi dengan jelas mendeklarasikan di sini bahwa saya bisa salah. Tapi kemudian saya kan mendapat informasi seperti itu. Putri dapat juga kan? Nah, dapat pastinya. Bahwa ini ada Ketua Dewan Pembina nanti siapa, Ketua Umum siapa, Ketua Harian siapa, Wakil Ketua Umum siapa. Nah nanti kalau itu memang benar terjadi, maka cocoklah apa-apa yang kita gabungkan. Oh ini terserah Anda menyebutnya apa, turbulensi, tekanan, intervensi, bujukan, atau apakah ada sentuhan invisible hand tadi itu. Iya, atau iya apalah gitu ya dalam politik itu permainan dan sebagainya. Gitu. Jadi itu membuat kita menjadi bisa macam-macam pikiran bangsa ini. Yang pertama misalnya, Golkar aja sebesar itu bisa dibuat demikian. Gitu. Bagaimana dengan partai-partai yang lain? Apakah ini untuk suatu kepentingan yang lebih besar misalnya, yang memang membuat bangsa ini lebih maju, atau kepentingan
apa gitu. Nah itu tadi yang Pribadi maksudnya, bukan iya, untuk iya. bangsa. Iya, itu yang akan teruji oleh masa ya, oleh Betul. zaman. Waktu yang hanya bisa menjawab. Iya, 20-21 Agustus, kemudian nanti akan ada pelantikan ya, kita menyambut pemimpin baru pada 20 Oktober misalnya. Baik. Itu semua akan menjawab itu. Tapi kalau kita meraba-raba menerka-nerka termasuk juga mengenai siapa yang akan dipercaya menjadi PLT Ketum Golkar ini saat ini nanti akan dirapatkan, diputuskan di pleno. Saya ajak sedikit mungkin menebak begitu Bang Egi. Nama-nama yang sudah ada, Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Bamsud, Bambang Susatyo, kemudian juga ada Bahlil Lahadalia. Potensinya seperti apa di antara ketiganya ini? Saya sekali lagi hampir nggak mau masuk ke wilayah itu. Yang mau saya katakan adalah saya hampir percaya pada formulasi akhirnya. Oke. Jadi formulasi akhirnya itu ya, yang ketua Dewan Pembina, ketua umum, ketua harian itu saya Tunggu lebih percaya Munaslup itu. kalau gitu ya Bang ya? Apanya? Tunggu Munaslup kalau gitu ya? Itu Munaslup ya, Ya, jadinya. 21 Agustus. Ya. Betul. Tapi kalau yang akan menjadi PLT ini, saya juga rasanya saya percaya juga lah gitu. Yang Anda sebut-sebut tadi ya. Iyalah. Adanya ketum Golkar baru nantinya, bagaimana pengaruhnya terhadap posisi Golkar dalam pilkada-pilkada memenangkan para calonnya nanti? Sementara ini dinyatakan aman kan, bahwa itu sudah terlihat aman gitu. Walaupun begini ya, pelan-pelan ini saya butuh mencerna agak lama karena begini. Sebelum peristiwa pada hari Minggu itu, hari Sabtunya Pak Airlangga Hartarto bertemu dengan Bapak Presiden. Itu gembira sekali kita melihat adegannya di televisi. Kalau nggak salah kejadiannya jam 2 siang itu. Pak Airlangga Hartarto keluar dan menyatakan bahwa dia melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa surplus ekonomi kita dengan Cina itu belum pernah terjadi setinggi itu. 8 billion dollars. Nah, itu menggembirakan kan? Sabtu siang. Sabtu siang. Kan? Kita bikin timelinenya nih. Itu ya. Lalu tiba-tiba wartawan ini nanya soal pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil, iya. Lalu siapa wakilnya? Tersebut-sebutlah S gitu. Orang nanya-nanya ini, none of the above. Kurang lebih gitu ya. Baik. Keluarlah SS yang ujungnya Suswono. Kurang lebih gitu lah ya. Nah kemudian minggunya ada pengunduran diri. Gitu. Betul. Ya. Minggu siang waktu itu mulai ramai. Mulai ramai, minggu siang keluarlah pidato pengunduran diri yang sempat saya bacakan tadi. Lalu belum ada nama-nama lain, bahkan sebelumnya Bang Luhut pun itu ya, kalau saya lihat-lihat ke belakang memuji juga loh Pak Airlangga Hartarto ini ya. Artinya ini baguslah prestasi. Siapa lagi yang bisa memimpin dengan keberhasilan yang saya sebutkan tadi ya. Semuanya kasih apresiasi artinya. Semua mengapresiasi. Walaupun setelah pidato pengunduran diri itu ternyata kita dengar ada berita yang menyampaikan memang Pak Bahlil ketemu Pak JK juga gitu. Untuk antara lain menyampaikan dia ingin maju. Kan nggak apa-apa juga dong, semua orang ingin maju boleh saja gitu. Tetapi pada hari ini ketika saya jalan kemana-mana tadi, di berbagai pohon, termasuk mungkin di pohon beringin juga, tertempel juga ada tulisan Kaisang 2024-2029. Ditempel di Jakarta. Artinya kan? posisinya nantinya berarti... Saya agak bingung itu. Kalau misalnya Pak Airlangga Hartarto ini mengatakan Ridwan Kamil dengan Suswono, lah Kaisang di mana? Karena Kaisang sendiri inisialnya juga K, bukan S seperti ya pendamping yang akan dijagokan RK itu bersanding kan Ridwan bersama. Kamil. Betul. Kalau S itu Suswono. Nah ya itu dia. Ya yang bukan Sohibul Iman gitu kan, tapi Suswono. Padahal ini RK dan K mungkin. K yang lain kosong mungkin gitu ya. Ini kan S. Sementara ini kan K hari ini di pohon-pohon. Saya nggak tahu, pernah lihat hari ini? Hari ini saya belum keluar terus terang, jadi belum memantau di jalan-jalan. Pemirsa yang di Jakarta mulai lihat Kaisang 2024-2029. Apakah ini antara S dan K ini gitu? Karena itu Bang, saya pertegas saja. Apakah karena sempat mengucapkan makanya tadi itu saya bilang, kepada media, akhirnya Pak Airlangga kemudian ada yang nyenggol gitu? Apakah saya ini salah? Kan saya bilang tadi, saya bisa salah loh ini. Tapi kenapa hari ini mulai ada? Cepat sekali loh ini, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kaisang 2024-2029. Saya ini berkali-kali bilang loh, saya tuh penggemar anak-anak muda buat maju. Asal kita memajukan melalui Mahkamah Konstitusi secara benar. Karena orang itu kalau sudah boleh memilih, dia punya hak untuk dipilih. Asal kita mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi dengan benar, nanti diajukan oleh
partai politik secara benar gitu. Itu prinsipnya. Jadi ini saya lagi pikir nih, termasuk supaya kita nggak berpikir-pikir dengan rumit dan nggak sampai gini nih. Ya, ini kan turbulensi, nggak boleh gini turbulensi. Kalau turbulensi itu harus pasang seat belt, duduk tenang, kalau bisa senyum sedikit gitu, jangan gini. Nah, karena itu sambil kita lihat nanti di ujungnya tanggal 20-21, apa betul itu? Ketua Dewan Pembina siapa? Kemudian Ketua Umum siapa? Ketua Harian siapa? Itu sangat menentukan. Itu salah satu jawabannya. Dan itu akan membuktikan, betul sama tanggal tidak? 27, apakah nama yang sekarang ditempel di pohon-pohon, di pohon apa di mana? Di mana tadi? Di berbagai tempat lah ya pokoknya ya. Jangan-jangan ada yang ditempel di pohon beringin juga. Itu nanti didaftarkan atau tidak. Nah itu semua menjawab lah puzzle-puzzle yang lagi beredar. Berarti termasuk juga nanti bisa akan kita ketahui apa alasan pengunduran dari Pak Erlangga saat kemudian siapa? Sambung menyambung semuanya. Apakah betul nanti yang bersanding bersama Pak RK ini ketika mendaftar di Pilkada, apakah betul S atau inisial lain K? Iya. Gak apa-apa, kita sambut dengan gembira saja. Semua orang punya haknya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Gitu. Baik. Terakhir mungkin juga Bang Ege, penutup saja. Setelah tadi kita sudah berbicara panjang lebar termasuk prediksi-prediksi ke depan. Penutup saya begini ya, ini saya sambil gembira ya. Ada tadi teman yang mengirim kepada saya, kenapa di Korea itu banyak film-film romantis? Karena angka perceraian tinggi. Kenapa di Amerika banyak film-film action? Karena angka kriminalitas tinggi. Kenapa di Indonesia banyak sinetron? Karena peristiwa drama-dramanya tinggi, termasuk dalam politik. Kurang lebih begitu. Banyak drama politik dan kita nantikan bagaimana ending dari drama yang saat ini kita lihat dari Partai Golkar. Siapa kemudian yang akan dipercaya mendapatkan jabatan PLT Ketum Golkar dari hasil pleno pada malam hari ini sudah berlangsung sepertinya. Dan juga nanti kalau memang betul Munaslup ini akan berlangsung 20-21 Agustus, siapa juga akan menduduki kursi tersebut Ketum Partai Golkar. Selanjutnya ada Ken Ana yang juga akan memberikan informasi menarik untuk Anda. Silakan Ken.